Shalom saudara, dan puji nama Tuhan, biarlah hati kita tetap ya didapati setia, tetap terus menyembah Tuhan. Apapun yang sedang kita lewati hari-hari ini, mari kita hadapi dengan ketenangan, kita hadapi dengan bersukacita, kita hadapi dengan percaya. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saudara nanti bisa mengajukan permohonan doa lewat chatting di YouTube ya. Setiap saudara yang ingin didoakan sudah bisa kirim lewat chatting di YouTube ya. Nanti kami akan berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan dikatakan ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Saudara, rumput hijau bicara tempat yang tenang, teduh, saudara ya. Bahkan dikatakan takkan kekurangan aku. Nah, malam hari ini Tuhan ingin berbicara buat setiap kita. Saudara, percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka takkan kekurangan kita. Nah, saudara, perlu kita tahu bahwa bagaimana mewujudkan firman Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Tentunya saudara, ada hal-hal yang kita harus mengerti, ada hal-hal yang harus kita ikuti. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, bagaimana caranya supaya firman Tuhan menjadi daging dalam hidup kita, menjadi realita dalam hidup kita? Saudara, kalau Tuhan adalah gembala, maka kita adalah domba-dombanya. Saudara, saya percaya seekor domba, kalau dia mengiring gembalanya saudara dengan benar, tidak menyimpang dari setiap pimpinan gembalanya, maka domba itu akan terpelihara. Karena apa saudara? Sang gembala tahu bagaimana membawa domba-domba ini ke padang rumput yang hijau. Saya percaya, sekalipun saya tidak punya pengalaman dalam penggembalaan ya pada seekor domba saudara. Tapi saya percaya seorang gembala itu saudara mengerti dan tahu benar setiap rumput-rumput yang terbaik untuk memberi makan domba-dombanya. Tempat-tempat yang teduh saudara untuk memberi kenyamanan domba-dombanya. Tempat-tempat yang aman dijauhkan dari binatang buas untuk apa? Memberi perlindungan kepada domba-dombanya. Saudara yang terkasih, tapi banyak saya melihat anak-anak Tuhan tidak mengalami akan hal ini. Saudara, sebetulnya ayat ini benar-benar saudara, kalau kita mau percayai saudara, ini benar-benar terjadi ya atas setiap kita. Saudara, asalkan apa saudara? Kita sebagai domba harus mengikuti jejak-jejak gembala kita. Saudara, kalau kita mengikuti jejak gembala kita, arti kata kita menjadi orang yang taat ya atas perintahnya, ya atas firman-Nya, maka saudara kita tidak akan pernah kekurangan apapun, baik kekurangan makan secara fisik maupun saudara makan secara rohani. Saudara, saya percaya kalau domba itu mengikuti jejak-jejak gembalanya saudara, dia akan menjadi domba yang sangat-sangat aman dalam perlindungan gembala. Nah, tapi banyak kita saudara
tidak memberikan diri sebagai tidak memberikan diri sebagai domba, tetapi seringkali saudara kita memberi diri sebagai apa? Kambing-kambing saudara ya. Nah saudara terkasih, mari malam hari ini kita mau merenungkan. Kalau kita sedang seringkali mengalami saudara yang namanya kekurangan, ya, yang namanya putus asa, yang namanya terpuruk, yang namanya terhilang saudara, dan mengalami sesuatu yang membuat kita seperti kehilangan Tuhan. Jangan-jangan kita tidak setia mengikuti gembala kita saudara, gembala agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ikuti jejak Tuhan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu setia dan taat mengikuti kehendak Bapanya. Saudara terkasih, bahkan Yesus sendiri sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya saudara. Arti kata, biarlah malam hari ini kita merenungkan. Kalau hidup kita banyak sekali mengalami saudara ya, kegagalan, kehancuran, keterpurukan. Bahkan hidup seperti terbelenggu saudara. Hidup seperti kehilangan Tuhan. Sadarilah bahwa kita sudah mulai melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Kita tidak setia mengiring Tuhan saudara. Kembali kepada jalan Tuhan. Kembali kepada hati gembala. Maka saudara, saya satu kali pernah melihat sebuah lukisan di mana Yesus memangku seekor domba saudara. Dan domba itu dipangku dengan penuh kasih sayang. Artinya apa saudara? Saya melihat situ ada banyak domba-domba. Tetapi hanya satu domba yang duduk di pangkuan daripada gembalanya. Saudara, ketika saya melihat gambar seperti itu, saya sedang bertanya sama Tuhan. Tuhan, mengapa domba ini begitu spesial? Sehingga sampai kau meletakkan dia di pangkuanmu. Dan Tuhan berbicara pada saya seperti ini. Setiap domba yang taat, setiap domba yang terus menantikan gembalanya, setiap domba yang terus ada di sebelah gembalanya, dialah menjadi domba kesukaan, domba kecintaan. Bahkan saudara terkasih, Tuhan katakan domba ini yang tidak pernah mau menyimpang dari jalan-jalan gembalanya. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan dengan banyak pilihan, dengan banyak jalan. Berjalan dengan kemauan kita, berjalan dengan pikiran kita, berjalan dengan karena kondisi keadaan, karena seringkali kita tidak lebih mempercayai firman Tuhan atau lebih mempercayai Tuhan ya saudara ya. Kita seringkali lebih mempercayai keadaan, apa kata dunia, apa kata kebenaran kita, apa kata orang saudara. Kita tidak lebih mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahkan Tuhan berkata seperti ini. Domba yang ada di dalam pangkuanku ini, domba yang selalu meminta perlindungannya kepadaku, yang selalu mempercayakan dirinya kepadaku. Kenapa saudara? Ketika ada binatang-binatang buas saudara ya, domba ini selalu ada di pangkuan daripada gembala. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, demikian juga kita. Kalau kita menjadi pribadi yang mengerti dan mengenali Tuhan, memahami setiap jalan-jalan Tuhan saudara, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat dicintai Tuhan. Dan ketika kita sudah tidak mampu saudara untuk berjalan sendiri saudara, maka kita ada kalanya Tuhan memangku kita, menggendong kita. Seperti Tuhan memangku dan menggendong seekor domba saudara. Sebab itu saudara perlu kita menyadari bahwa bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat dicintai Tuhan saudara. Sebab itu mulai belajar mengikuti jejak gembala. Mengikuti jejak gembala. Apapun yang menjadi perintahnya, apapun yang menjadi kehendaknya, apapun menjadi panggilannya, bahkan apapun yang menjadi didikan seorang gembala, hendaklah saudara taat. Karena seorang gembala itu saudara, dia juga memegang tongkat. Ya, tongkat ini untuk menuntun. Saudara, ketika gembala ini domba-domba ini ya
mulai melenceng saudara. Kadang-kadang seorang gembala harus memukulkan tongkatnya saudara, untuk memukul domba-domba yang sudah mulai saudara ya menyimpang dari jalan-jalannya. Saudara terkasih, terkadang kita juga dalam perjalanan hidup seringkali kita tidak menyadari ketika kita sudah mulai melenceng, ketika kita sudah mulai terbawa arus saudara ya. Kita tidak sadar arus hati saudara, arus pikiran yang sudah terlempang jauh daripada Tuhan. Tetapi saudara terkasih, fisik kita seakan-akan masih ada di dalam area gembala, tetapi hati kita sudah mulai menjauh dari hati gembala. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau hati ini selalu ada menyatu dengan hati gembala, maka langkah kita, hidup kita pun akan bersama-sama dengan dia. Tetapi saudara, kalau hidup kita ya yang kelihatannya ada di ruang gembala, ada di area gembala, saudara, itu tidak menentukan kalau hati kita menjauh dari hati gembala. Sebab itu saudara terkasih, malam hari ini kita mau mengevaluasi hati kita, introspeksi diri. Kenapa hari-hari hidupku ini terasa susah, terasa sulit, terasa mencengkam, terasa menakutkan, mengerikan. Saudara, jangan-jangan kita sudah keluar dari jejak gembala kita. Jangan-jangan kita sudah tidak mengikuti lagi aturan gembala, tidak mengikuti lagi saudara hukum-hukumnya, kita tidak mengikuti lagi perintah-perintahnya. Saudara, ketika kita menjadi setiap anak yang taat, maka saudara kita akan terus dipelihara. Bahkan saudara dibaringkan di rumput yang hijau, ada kedamaian saudara. Di sini dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara terkasih? Kenapa kita tidak takut bahaya? Sebab apa? Kita tahu Tuhan beserta kita. Domba itu tahu gembalanya beserta dia. Kenapa saudara? Karena dia mengikuti jejak gembalanya saudara. Nah malam hari ini, semua kita ya, sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan banyaknya persoalan, pergumulan apapun saudara, yang menjadi satu tanda ketika ada damai sejahtera di hati kita, itulah yang membuat kita tidak akan pernah takut saudara. Kenapa? Kita tahu ada Immanuel di dalam kita. Kenapa kita tahu? Kita tahu saudara, karena kita mengikuti. Saudara, kalau kita tidak menyadari Immanuel, itu tandanya saudara, sesungguhnya kita sudah jauh daripadanya. Malam hari ini, mari kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan, kembali kepada panggilan Tuhan, kembali kepada destiny, kembali kepada kasih yang mula-mula saudara. Sehingga apapun yang kita lewati, karena dia menyertai kita dan kita mengikuti jejaknya, maka kita tidak akan pernah takut saudara. Bahkan di sini dikatakan, ya, sebab ia besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, saudara, bahkan Tuhan itu memberkati kita di hadapan siapa? Lawan-lawan kita, saudara. Siapakah lawan kita? Iblis, kuasa-kuasa gelap. Saudara, apapun yang iblis mau tekan, mau teror, saudara, mau mengintimidasi kita, nggak akan pernah bisa terjadi. Karena apa saudara? Karena kita tahu Tuhan menyertai kita, karena kita mengikuti jejak-jejaknya. Dan dikatakan dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, Tuhan pasti memberkati kita. Ya, di hadapan orang-orang fasik, di hadapan orang-orang jahat, bahkan di hadapan lawan kita si iblis, Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap orang-orang yang percaya. Bahkan saudara katakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, bagaimana pengurapan ini bisa terjadi saudara? Dikatakan engkau mengurapi kepalaku, pialaku penuh melimpah. Saudara, kepala bicara penundukan diri kepada gembala agung kita. Ya saudara ya, gembala agung kita, kalau kita menjadi orang yang menaruh hormat,
punya ketaatan, punya penundukan diri. Di saat kita punya penundukan diri, situlah pengurapan itu dicurahkan, saudara. Jadi saudara terkasih, pengurapan itu didapat ketika kita punya penundukan diri, punya hati yang menghormati Tuhan, punya hati yang merendahkan diri di hadapannya. Disitulah pengurapan mulai terjadi. Bahkan dikatakan pialaku penuh melimpah. Ini bicara kemuliaan Tuhan menyertai kita. Sehingga dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara, maka disitulah kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena apa? Kita penuh dengan hikmat Tuhan, kita penuh dengan kemurahan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Berarti apa saudara? Hidup akan disertai terus dengan damai sejahtera. Bahkan dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Dalam rumah Tuhan seperti apa saudara? Diam dalam hadirat Tuhan seumur hidupku. Sebab itu saudara, mari malam hari ini kita periksa diri. Apakah kita jadi orang yang masih dipelihara Tuhan? Kita tidak kekurangan, saudara. Ya, kita masih menjadi orang yang bisa menikmati damai sejahtera Tuhan sekalipun ada banyak hal sudah kita hadapi. Tetapi saudara, di tengah kegoncangan ada damai sejahtera Tuhan. Karena apa? Dia membaringkan kita di padang rumput hijau, dia menuntun kita ke air yang tenang. Sekalipun ya, aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebentar kita akan pujikan pujian ini. Dan biarlah pujian ini benar-benar kita mau tanamkan di hati kita. Ambil satu keputusan bahwa saat ini Tuhan jadikan aku domba-domba yang taat, domba-domba yang tulus, berbulu putih, ya, bicara pakaian ketulusan, pakaian kebenaran, pakaian kemurahan hati. Maka Tuhan, aku akan menjadi domba-domba yang terus dipuaskan oleh Gembala. Mari saudara, kita akan benar-benar menyelami setiap pujian demi pujian dan alami Tuhan di dalam setiap kuasa pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.